Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh PDM Samuel Wibowo STH. Ibadah Baskara Sawah Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh PDM Samuel Wibowo STH. Ibadah Yud Sabtu 5 Februari 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingo. Ibadah Wanita Sabtu 5 Februari 2022 akan dilayani oleh Ibu Triwita Jati. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838579333010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 085781493390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 085781493390 atas nama Samuel Wibowo. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Satu minggu lamanya Tuhan boleh menolong, menyertai, melindungi, sehingga kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian suka-sukamu Tuhan.
Ada
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah berkorban buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Masih semangat untuk berdiri? Semangat. Loh, cuma beberapa. Masih semangat? Tetap berdiri ya. Apa naik
Udah capek berdiri? Silakan duduk. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di mana saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila setiap apa yang Ia ucapkan itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hatiku Tuhan.
pagi yang indah ini. Pagi ini Engkau boleh himpun kami tempat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa-dupa harum di hadirat-Mu. Lawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan belajar untuk kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih ya Bapa, ke tangan Kau kami serahkan penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih. Hari ini saya bisa hadir lagi di tempat ini. Kurang lebih 2 tahun ya saya tidak melayani tempat ini, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani lagi. Bapak Ibu sekalian, Pak Samuel, apa saya bisa diberi mic pegang aja? Jadi biar saya bisa lebih leluasa. Tes. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Di sini yang saya mau tekankan untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu di ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, menurut pulpit commentary, yaitu komentari homiletik yang dibawa pimpinan dari pendeta Joseph Extel and Henry Donald, ya, mengatakan bahwa ayat 2 dari firman Tuhan ini sangat berhubungan sekali dengan ayat 1 yang poin A. Ya, bukan ayat 1 B. Boleh dikatakan poin B ini bisa dikatakan dikutip di dalam kurung saja, bisa digunakan atau tidak. Jadi kalau kita gabungkan, kita korelasikan antara ayat 1A dengan ayat 2 itu bunyinya seperti ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
Ya, kalau kita tadi dengar puji-pujian, ya kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Semua? Amin. Tetapi sekarang pertanyaannya, ada pertanyaan lanjutnya. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita masih mengutamakan keinginan diri kita daripada melakukan kehendak Tuhan? Bapak Ibu sekalian, hidup yang akan kita lalui saat ini adalah sisa hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi sisa hidup kita. Dan sebenarnya itu tidak penting bagi kita. Yang penting dalam hal ini adalah apa? Untuk kita pikirkan apakah sisa hidup kita telah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kehidupan manusia tidak seharusnya berputar-putar tanpa target. Tetapi begitu kita melangkah bersama-sama Tuhan, ya, kita mempunyai suatu tujuan di depannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita perbuat itu tidak bisa kita ubah lagi. Ya, dan dalam hal ini apa yang akan kita lakukan ke depannya itu juga kita masih belum ketahui. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir bahwa kehidupan kita saat ini adalah merupakan suatu kesempatan. Kita masih ingat kan lagu yang berbicara mengenai apa? Yaitu hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, kita jangan hanya ingin hidup menyenangkan Tuhan aja dengan puji-pujian, tetapi kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan salah satunya apa? Melayani. Ya, tadi kesaksian dari Erna, pada saat dia menjadi kepala sekolah, waktu melayani juga mulai berkurang kan? Ya, bahkan mungkin kalau ini terus kan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang lebih lagi, mungkin pelayanan di gereja mulai pelan-pelan ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan kita untuk apa? Untuk memikirkan apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan kita. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudah jelas di ayat Tuhan dikatakan, jangan memakai sisa hidup kita ini apa? Untuk melanjutkan kehidupan yang tidak baik, tetapi melainkan hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Ya, 1 Petrus 4 ayat 5 itu mengatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena jika saatnya tiba, yang pasti Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ibu sekalian, itu semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita lihat kita saat ini hidup di akhir zaman, ya, kita harus sadar, ya, bahwa akhir segala sesuatu itu sudah dekat. Ya. Dan hal itu merupakan salah satu batas sisa hidup kita. Tergantung nanti kita yang dipanggil Tuhan dulu, ya, atau akhir zaman itu datang dulu daripada kita. Ya, tetapi dalam hal ini, ya, sisa hidup kita yang tidak mudah ini, kalau kita mau jalani dengan tidak melakukan kehendak Tuhan, dengan melakukan kejahatan, ya, dan lainnya, itu akan membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Kita harus ingat, akhir zaman ini keadaannya sangat jahat. Ya, kejahatan itu bertambah banyak, baik sisi kuantiti maupun kualitasnya. Ya, dan juga penderitaan itu bukan semakinnya berkurang, tetapi melainkan makin bertambah. Ya, tapi bersyukur ya, kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita tidak makin hari makin merosot. Karena apa?
Karena kita diberi kemampuan oleh Tuhan pada saat kita melangkah bersama-sama Tuhan. Ya, Tuhan sendiri menghendaki kita apa? Menasihat kita supaya kita bisa menjaga atau menguasai diri kita. Ya, dan juga apa? Kita senantiasa dibekali dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian kita juga harus saling mengasihi satu sama lain dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutama di akhir zaman ini. Nah, di sini saya akan membedakan apa keinginan manusia, apa kehendak Allah. Ya, kata-kata keinginan manusia itu oleh King James Version di terjemahan Alkitab itu dikatakan the lust of man, artinya nafsu-nafsu manusia. Matthew Henry, seorang penulis tafsir Alkitab dan juga seorang pendeta gereja di Presbyterian di Inggris, itu mengatakan the lust of man are the spring of all their wickedness. Artinya apa? Artinya nafsu-nafsu manusia merupakan sumber dari semua kejahatan mereka. Ya, di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 itu dikatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Tetapi tiap orang-orang dicobai adalah oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, keinginan manusia itu adalah segala keinginan daging yang timbul di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti, segala masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, kalau kita mengatakan itu adalah pencobaan dari Tuhan, itu adalah bohong. Ya, Tuhan tidak bisa dicobai, dan Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Dan pencobaan-pencobaan itu datang karena apa? Karena ulah kita sendiri dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan keinginan manusia. Sedangkan kata kehendak Allah, ya, di sini boleh dikatakan sebagai rencana Allah yang tersembunyi di dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam hal ini kehendak Allah dinyatakan dalam apa? Dalam firman Tuhan. Ya, jadi kehendak Allah tidak boleh dikatakan itu adalah rencana. Tetapi dalam hal ini yang penting diperhatikan bahwa kehendak Allah itu dinyatakan jelas di firman Tuhan. Ya, itu di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, jadi dalam hal ini janganlah kita berpikir bahwa kehendak Allah itu adalah rencana yang tersembunyi. Tetapi kehendak Allah itu, ya, dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Matthew Henry juga melanjutkan, ya, mengatakan all good Christian make will of God, not their own lust or desires, the root of their lives and action. Jadi semua orang Kristen yang baik atau saleh melakukan atau mengerjakan kehendak Allah dan bukanlah nafsu atau keinginan mereka sebagai tolok ukur dari kehidupan mereka dalam tindakan mereka. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kehendak Allah itu harus diapakan? Yang pertama, kehendak Allah itu harus dipikirkan sesuai dengan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Jadi dalam hal ini kehendak Tuhan harus kita pikirkan, ya, baik itu semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang pertama, firman Tuhan harus dipikirkan. Yang kedua, firman Tuhan itu harus diperkatakan. Jangan dipikirkan saja, tapi harus diperkatakan. Ya, seperti yang dikatakan di Kolose 4 ayat 6. Ya, Kolose 4 ayat 6 mengatakan,
hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab setiap orang. Jadi dalam hal ini kehendak Allah harus kita perkatakan, yaitu kata-kata yang penuh anugerah dan bergaram, sehingga apa yang kita sampaikan, kita kata-katakan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, kehendak Allah harus kita lakukan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan muliakanlah Allah pada air Ia melawat mereka. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, lakukanlah kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, berlakulah jujur dan lakukan atau beritakan firman Tuhan melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan. Ya. Mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Karena kita harus mengikuti teladan Yesus. Ya. Yesus sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana hidupnya diutamakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang firman Tuhan mengatakan, ya, melakukan kehendak Tuhan itu adalah makanan sehari-hari dari Yesus. Seperti yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa kehendak Bapa di surga bagi Yesus adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan terasa nikmat, seperti orang yang suka menikmati. Maksudnya seperti orang yang suka menikmati dan merasakan menu makanannya. Ya, di Matius 26 ayat 39 juga katakan, pada saat Yesus di Taman Getsemani sebelum dia diserahkan kepada tentara Romawi, pada saat dia berdoa, apa yang dikatakan Yesus kepada Bapa? Matius 26 ayat 39 dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bisa saja Yesus menolak akan cawan ini. Ya, Yesus tidak mati di kayu salib, bisa saja dia mau menolak. Tetapi dalam hari ini dia mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupannya untuk karya penebusan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Allah, ya, orang-orang percaya yang menganggap bahwa melakukan kehendak Tuhan itu merupakan suatu beban yang sangat berat dan menyiksa. Memang kalau itu dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan tidak apa ya istilahnya itu kalau kehendak Allah itu dilakukan dengan apa? Dengan terpaksa. Memang berat. Tetapi kalau di dalam perjalanan hidup kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masa kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Atau kita senantiasa setiap harinya berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, hanya apa? Hanya berkat-berkat aja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan itulah yang dimaui oleh Bapa di surga. Ya, kalau kita sudah tahu bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, niscayalah kita tidak perlu merasa berbeban pada saat kita melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah diberi Tuhan waktu 24 jam. Ya, adakah waktu yang bisa kita lakukan? Misalnya untuk apa? Intim dengan Tuhan, duduk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kira-kira ada waktunya kita lakukan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus mencoba juga teladan siapa? Penulis Mazmur. Ya, di
Mazmur 119 ayat 143, ya, Daud mengatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Meskipun Daud ini, ya, dikatakan ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi dia tetap apa? Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Begitu juga di Mazmur 40 ayat 9 dia mengatakan, karena itu aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dada. Ya, adakah kita anak-anak Tuhan di zaman anugerah bisa berkata-kata seperti Daud, ya, yang kesukaannya adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan juga apa? Firman Tuhan, ya, itu ada di dalam diri kita. Ya, kita sendiri aja kadang mau baca firman Tuhan, kadang apa? Ya, tidak bisa rutin. Kadang ada waktu kita baca, ya, kalau ada waktu ya udah. Ya, kita lebih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di dunia ini. Bapak sekalian, kalau kita berbicara masalah kehendak Tuhan, ya, itu berbicara masalah apa? Ketaatan dan ketekunan. Ya, ayat yang sudah jelas yang berbicara masalah ketekunan dan ketaatan. Bapak Ibu sekalian pasti paham dengan ayat ini, yaitu di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan apa? Berbahagialah kamu yang tidak hidup di kumpulan kaum, maksudnya berbahagialah kamu yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Ya, yang apa maksudnya hidup di dalam kumpulan para pencemooh dan juga kalangan berdosa. Kemudian dikatakan yang kesukaannya adalah Taurat-Mu, membaca merenungkan setiap hari. Ya, kalau kita sudah taat kepada Tuhan di ayat 1, kita tidak kumpul dalam tidak menurut nasihat-nasihat orang fasik, maksudnya itu sudah meninggalkan segala kedagingan kita, hidup dalam kekudusan, yang menurut ketaatan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, takut melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, nomor 3, ayat ketiga jelas dikatakan apa? Kita itu seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang senantiasa apa? Berbuah pada musimnya. Ya, apa yang kita lakukan, kita berbuat selalu dibuat berhasil. Sudah jelas. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, janji Tuhan sudah jelas di Mazmur 3 ayat Mazmur 1 ayat 3 itu sudah jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pasti kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi kita. Ya, Allah tidak memperoleh apa-apa dari kita. Ya, pada saat kita melakukan kehendaknya, semua kehendaknya itu adalah demi kebaikan dan keuntungan Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan berkenan kepada orang yang berjalan dalam kehendaknya. Sebaliknya Tuhan tidak berkenan bagi orang yang tidak melakukan kehendaknya. Ya, di dalam Matius ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi dalam hal ini yang pasti tidak semua orang itu yang melakukan kehendak Tuhan itu masuk, maksudnya tidak semua orang ya masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, itulah orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, meskipun kita bersuruh-suruh setiap hari Tuhan, 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 tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, niscayalah kita tidak akan masuk dalam surga. Ya, sebagai ilustrasi ya, saya akan menampilkan gambaran yang jelas ya akan bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan dan melakukan keinginan diri kita. Contoh keluarga Betania. Ya, ada Marta, ada Maria. Pada saat
Yesus datang bertamu ke rumah Marta dan Maria. Apa yang dilakukan oleh Marta? Marta melakukan kehendaknya. Ya, sibuk melakukan kehendaknya, memang tujuannya baik untuk menyediakan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, itu sisi Maria. Kemudian sisi Marta, maaf ya. Kemudian Maria meninggalkan segala kegiatannya, tetapi dia mau duduk di hadapan Tuhan sambil mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada Maria. Lain dari sini kita bisa melihat perbedaannya ya, melakukan keinginan diri sendiri, tapi memang tujuannya baik, tapi salah dalam penerapannya. Sedangkan kalau kita lihat Maria mau meninggalkan segala kegiatannya dan duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan bersabda. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bisa kalian Bapak Ibu sekalian lihat nanti di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 mengenai kisah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudahlah dekat. Biarlah waktu yang ada dapat kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, segala harta, ya, kekayaan yang kita miliki, kemudahan, fasilitas yang kita dapatkan, hingga kemajuan teknologi yang ada, pakailah semuanya itu untuk apa? Untuk alat memperluas kerajaan Allah. Ya, jangan sampai ya kita terbuai oleh penggunaan dari teknologi tersebut untuk apa? Keinginan pribadi kita. Jadi gunakanlah segala yang ada untuk hal-hal yang positif ya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetaplah dalam doa agar kita diberi kekuatan supaya akhirnya apa? Kedapatan kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada waktunya nanti. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya akan memberikan 4 poin ya, apa yang harus kita lakukan ya jika kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita buka di 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meninggalkan kebiasaan lama kita dan hidup di dalam kekudusan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita baca lagi yang di satu ayat, di 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, kalau kita perhatikan Alkitab khususnya di 1 Petrus 2 ayat 1, ya, Rasul Petrus mengatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan perkataan buanglah di sini diperkenakan Petrus menunjukkan perbuatan yang dilakukan hanya sekali saja, tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Jadi arti katanya, kalau sesuatu yang sudah kita buang, jangan kita pungut lagi. Ya, kalau kita mau buang dosa-dosa kita, janganlah kita menoleh ke belakang kembali lagi kepada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya tujuan hidup kita adalah apa? Agar kita bisa menjadi apa? Saksi-saksi bagi orang lain, sehingga orang lain ya yang melihat kita ya karena perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa menjadi contoh dan diteladani bagi mereka. Di 1 Petrus 2 ayat 5a dikatakan, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Tetapi
Tetapi dalam hal ini, dalam praktek, ya, tanpa kita sadari, acap kali kita menjadi batu sandungan. Ya, bukan batu hidup, tetapi batu sandungan bagi orang lain. Ya, sebuah batu jika terpisah sendiri, ia akan menjadi batu yang tidak berguna. Kalau ada orang yang kebetulan melewati jalan itu, ya, dan batu itu sampai terinjak orang itu pasti akan terpeleset. Ya, mestinya Bapak Ibu sekalian, pada saat pertama kali kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, semua perbuatan jahat kita sudah kita tanggalkan jauh-jauh. Ya, buang, jangan dipungut lagi. Ya, kalau kita lihat ya, Petrus juga awalnya bukan murid yang baik di hadapan Tuhan atau benar di hadapan Tuhan. Secara menggebu-gebu, ya, Petrus mengatakan bahwa dia akan senantiasa menyertai Tuhan atau menyertai Yesus, ya, dibandingkan dengan maksudnya murid-murid yang lain. Tapi apa yang terjadi pada Yesus diserahkan kepada prajurit dan Yesus ditangkap, ya, Petrus sampai 3 kali menyangkali Yesus. Tetapi dalam hal ini, ya, Tuhan sendiri tak berhenti sampai di situ saja. Ya, Tuhan ingin memulihkan Petrus menjadi sesuatu yang berguna di dalam pelayanan. Dan apa yang terjadi pada saat turunnya Roh Kudus, ya, di hari Pentakosta, semua mendapatkan curah Roh Kudus. Apa yang terjadi pada saat itu? Petrus menginjili 3.000 orang diselamatkan melalui penginjilan Petrus. Disinilah kita bisa melihat, ya, bahwa apa yang dilakukan Petrus di awal, ya, ditebus dengan keberaniannya, dengan keinginan untuk kembali kepada Tuhan, menyadari akan kekeliruannya, dan dia kembali Tuhan dan melayani sebagai murid-murid Tuhan yang benar-benar setia dalam melayani Tuhan pada akhirnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya tidak berbicara bagi maksudnya buat orang yang melakukan hal-hal yang jahat, ya, tetapi dalam hal ini kita berbicara masalah tentang orang baik. Tetapi bisa terjadi ada orang yang baik, tetapi belum tentu dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ya, seperti apa yang dikatakan, ya, perumpamaan, ya, di firman Tuhan yang membicarakan pemungut cukai dan orang Farisi atau ahli Taurat, yang mungkin Bapak Ibu sendiri sudah pernah membacanya. Kita bisa lihat, ya, kalau pemungut cukai itu adalah orang yang jahat. Ya. Nah, kemudian kita bisa berpikir bahwa ahli Taurat ada orang Farisi, ya, mereka mengatakan dia ada orang baik, tidak pernah berbuat kejahatan, selalu istilahnya memberikan persembahan dan lainnya, yang mengerti akan Taurat, melakukan Taurat. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, orang yang merasa baik di hadapan Tuhan itu belum tentu orang yang baik. Tetapi justru pemungut cukai ini yang adalah orang jahat, tetapi dia menyadari dengan ketulusan hatinya bahwa dia adalah orang yang tidak baik, tetapi dia ingin menjadi orang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini apa yang sudah kita buang masa-masa lalu kita, perbuatan-perbuatan kita yang lalu, janganlah kita kembali lagi. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama kita lakukan, ya, dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya lanjutkan poin yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bertukacita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Satu lagi ayat di 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, yang poin kedua, ya, buktikanlah kemurnian dari iman kalian. Ya, jadi poin kedua, membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu sekalian, manusia itu memang terkadang sombong. Ya, kadang kalau mereka sudah merasa dewasa, seakan-akan sudah tahu banyak akan firman Tuhan, mereka sudah tidak pernah mau kalau dinasehati atau menerima masukan-masukan daripada orang lain. Bukannya mereka mau duduk mendengarkannya, tetapi mereka menutup telinga mereka. Ya. Oleh sebab itu, di dalam pembaruan iman kepercayaan kita, ya, Petrus juga mengingatkan seperti yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 2, ya, engkau harus menjadi seperti anak kecil yang baru lahir, yang senantiasa rindu akan susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi tidak ada waktu kita untuk berhenti. Kita merasa sudah tahu semua, kita berhenti untuk belajar, kita berhenti untuk bertumbuh. Ya, jangan. Ya, firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 2 itu jelas mengatakan, bagaimanapun kita, apalagi kalau kita sudah terima keselamatan, yang pasti kita diubahkan menjadi yang baru. Ya, di mana kita lahir sebagai daging, dan daging itu akan sifat binasa, dan apapun juga yang lahir secara daging itu akan mati dan hancur. Berarti apa? Berarti semua yang di dunia ini akan berakhir juga dengan apa? Dengan kehancuran. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang dalam hal ini jabatan, kekuasaan, kehidupan yang mulia, kemapanan, kekayaan, itu semuanya akan hancur. Ya, kalau kita senantiasa hidup di dalam daging kita. Kira-kira kita punya kerinduan melakukan firman Tuhan. Pada saat kita terima keselamatan, kita sudah harus bersedia, siap sedia menerima Tuhan untuk tinggal dalam hidup kita. Yaitu melalui apa? Melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Ya. Dan pada saat Roh Kudus tinggal dalam diri kita, sekarang yakin percaya, Roh Kudus sering mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Cuma terkadang kita suka mentai, ya, akan apa yang Roh Kudus dorong pada diri kita. Kalau kita sadar akan hal itu, lakukanlah dalam kehidupan kita, lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah jelas yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kalau kita mau melakukan akan kehendak Tuhan, ya, hidup kita itu akan selalu senantiasa dijamin oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah yang akan kita lakukan hari ini? Ya, untuk apa? Untuk membuktikan akan kemurnian iman kita. Ya, kalau kita mau memulihkan iman kita, jangan jemu-jemunya kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta maupun di gereja, di persekutuan. Itu tujuannya apa? Tujuannya juga untuk apa? Untuk memulihkan akan iman kita. Ya, bagaimana iman bertumbuh? Ya, bertumbuh dalam apa? Tangan-tangan akan firman Tuhan. Gimana? Yang melalui khotbah, melalui renungan, yang melalui apa yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Ya, yang kedua juga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melalui kebiasaan kita untuk berdoa.
Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk senantiasa intim kepada Tuhan? Atau kita masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, sehingga menyita waktu kita untuk belajar firman Tuhan, merenungkan melakukan dalam kehidupan kita. Bahkan juga kita sampai tidak ada waktu untuk intim dengan Tuhan. Ya, yang mungkin kalau pagi hari berangkat, ya kita masih sempatkan untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan kita, aktivitas kita pagi hingga malam. Tetapi karena kesibukan Tuhan, pulang sampai malam, ya pulang masih sempat bisa doa. Ya maunya mengucap syukur kepada Tuhan. Baru mulai doa sudah berangkat. Aminnya besok pagi. Ya kenapa? Sedih benar. Jadi nggak bisa nyampaikan akan. Tidak bisa doa atau melakukan keintiman dengan Tuhan. Seperti yang di awal saya katakan, kita diberi waktu 24 jam. Ya sisakan waktu itu untuk Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga, ya tadi yang pertama yaitu apa? Bagaimana kita bisa menumbuhkan akan iman, memulihkan iman kita, yaitu melalui perenungan firman, kemudian kebiasaan berdoa. Yang ketiga adalah penyembahan. Pujian penyembahan perlu kita lakukan, tujuannya untuk juga memulihkan akan iman kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu ada di Matius 13 ayat 44. Ya, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kali seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, sebenarnya saat itu juga mereka sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, meskipun mereka masih belum mati, ya. Karena apa? Karena sejak saat itu mereka tidak lagi hidup menurut nilai-nilai kerajaan dunia, tetapi mereka hidup, ya, dengan nilai-nilai kerajaan surga. Ya, dimana kelak nanti orang-orang hidup, ya, yang nantinya mati akan hidup bersama-sama Tuhan, ya, di dalam kekekalan. Bapak Ibu sekalian, ada istilah lama. Ya, kalau orang menginginkan sesuatu yang berharga, pasti orang itu akan berani membayar harga. Ya, berapa saja, asalkan hal itu bisa menjadi miliknya, pasti diusahakan oleh orang tersebut. Memang benar. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, karena kerajaan Allah itu begitu besar atau berharganya, ya, maka bagaimana kita juga harus berani bayar harga untuk mendapatkan atau masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu apa? Lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Ya, kalau kita berani bayar harga, ya kita juga harus berani melakukan seperti apa yang dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi dalam hari ini Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang menerima Yesus, maka kita haruslah menyangkal diri, yaitu berkata tidak pada keinginan pribadi kita, ya, yang kemudian memikul salib, yang berarti apa? Menerima tanggung jawab dan melayani seperti apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya, ya, dan kemudian mengikuti Dia, ya, hidup menurut teladan Yesus. Bila ada yang kita pertahankan seperti hak pembelaan diri, nama besar iri hati, cepat tersinggung, hobi yang lebih penting daripada Tuhan, ya, itu berarti apa? Kita masih belum sepenuhnya mengikut atau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, berani menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Kemudian juga harus apa? Berani menggantikan sifat atau karakter lama dengan sifat
atau karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Ya. Di Matius 13 ayat 52 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Satu lagi di Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi perbendaharaan dalam hal ini berbicara mengenai apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, jika manusia lama kita dipenuhi oleh sikatan perkataan tabiat yang jahat, ya, karena manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kedagingan. Tapi pada saat kita diubahkan menjadi manusia yang baru, kita hidup dalam roh, ya, niscaya semua yang lama boleh kita tinggalkan. Dan janganlah sekali-kali menoleh ke belakang dan ke belakang. Ya, pada saat kita maju, ya, dengan manusia roh, ya, Allah menghendaki kita sebagai manusia, ya, yang hidup menurut dua roh, seperti yang dikatakan di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, sehingga kita atau hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 dikatakan, hidup mengikuti teladan Yesus. Contohnya, ya, seperti yang dikatakan di Yohanes 13 ayat 14, jadi jika aku membasuh kasihmu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus meneladani gaya kehidupan Yesus, ya, pada masa pelayanannya di waktu yang lalu. Ya, banyak memiliki perbedaan dengan gaya hidup orang-orang pada zaman tersebut. Ya, gaya hidup Yesus yang paling terkenal adalah bagaimana Yesus memberikan contoh kerendahan hati yang luar biasa. Ya, gaya hidup itu membentuk atau menjadi bentuk dari gaya kepemimpinannya sebagai seorang hamba. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan, ya, Yesus mengatakan bahwa Dialah yang datang di dunia, ya, tujuannya bukan untuk dilayani, tetapi melayani kehendak Bapaknya di surga. Ya. Jika kita melihat zaman ini dengan kehidupan manusia yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari, ya, dalam pekerjaan, keluarga, dan juga dalam kegiatan-kegiatan lain, ya, kalau kita melihat seolah-olah manusia ini sangat sibuk, tidak ada lagi kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kegiatan-kegiatan hidup inilah yang biasanya justru membuat manusia makin hari makin menjauh dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kalau kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, ya, yang pertama lakukan yaitu meninggalkan kebiasaan lama kita dan hidup di dalam kekudus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, membuktikan akan kemurnian iman kita. Jadi kalau mungkin saat ini menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, jangan sekali-sekali kita berpikir masalah itu datangnya daripada Tuhan. Ya, semua itu karena diri kita sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Ya, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita harus berani bayar harga. Berani mengorbankan waktu kita, kesenangan-kesenangan kita, hobi kita, ya, dengan apa? Dengan melakukan apa? Kehendak Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas, kalau kita melakukan kehendak Tuhan,
keuntungan yang luar biasa akan Tuhan berikan kepada diri kita. Dan yang pasti penyertaan pertolongan Tuhan yang tidak pernah lewat dari kehidupan. Di saat sulit maupun senang, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Sedangkan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu hidup mengikuti teladan Yesus. Kalau Yesus mengatakan bahwa melakukan kehendak Allah itu adalah makanannya sehari-hari, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau mengikuti teladan Kristus, terutama di saat-saat, ya boleh dikatakan di sisa akhir zaman ini? Apakah kita masih tetap ya, melakukan akan keinginan kehendak kita dalam kehidupan kita, atau kita mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Semuanya terkembali kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah tahu bagaimana penyertaan Tuhan, yang pertolongan Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita, yang pasti Bapak Ibu sekalian akan mengambil keputusan, akan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk menangis.
yang pada hari ini ya Bapa boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapak Ibu Bapak di surga. Kami tidak tahu apa yang dialami oleh jemaat yang hadir di tempat ini, baik dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, rumah tangga mereka, maupun kesehatan tubuh mereka. Pada siang hari ini kami mau berdoa bagi mereka, yakin percaya kalau kita senantiasa hidup di dalam Engkau, melakukan kehendak-Mu, tiada pun satu dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tidak akan Engkau tolong. Tapi kami yakin percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau akan pulihkan mereka di dalam pekerjaan mereka, ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Juga Engkau akan sembuhkan mereka dalam segala sakit penyakit yang mereka terima. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka, juga untuk keluarga mereka. Kami juga menyerahkan ya Bapa pada pagi hari ini untuk gembala-Mu tempat ini dan setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau berkati akan jeripaya mereka dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, supaya gereja ini boleh makin hari makin berkembang dan banyak jiwa-jiwa baru yang selamat. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rajin ya, puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih Bapak Edi Condro bersama dengan Ibu. Itu memberkati. Pak Edi Condro ini adalah dosen STT Efrata di Sidoarjo. Efrata di Sidoarjo, tempatnya Pak Sabto, ya. Jadi puji Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Bapak dosen di Condro, ya. Sampai sekarang aktif melayani di Betani ini ya. Ya, Sikrai. Ya, puji Tuhan, ya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Yang rajin tambah rajin, ya. Yang belum dapat hadiah tambah rajin, ya. Tuhan, ya. Itu bagian kapten adalah Ibu Tanting, ya. Ibu Tanting selalu dapat karena dia bagian kapten. Ya, puji Tuhan, ya. Mari kita sama berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Hari ini ada baptisan enggak? Oh enggak. Minggu depan. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini yang disertai mengamalkan pada hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga akan sudah memberikan persembahan, kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau berkati hamba-Mu Tuhan sudah melayani firman pada siang hari ini. Kau berkati Bapak Edi Condro, berkati dalam pelayanan, dalam kesehatan rumah tangganya. Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati kedua anaknya, Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus semua luka saudara-Mu. Kau berkati juga Tuhan Yesus buat Tuhan. Kami sudah melayani puji-pujian buat Erni. Masih Kau berkati dalam pelayanan, dalam kuliahnya, dalam kesehatannya Tuhan Yesus. Bapak Kapil Rabi yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati Erna yang sudah melayani juga sebagai Tuhan. Kau berkati
Masalah urapi anakmu berkaitan pelayanan dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama dan Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan berkat turunan, kau berkati Tuhan buat anak sudah bermain musik, buat junior, kau bermain waktu rapi anakmu Tuhan Yesus Kristus, kau berkati buat Bima dan sekolahnya dalam pelayanan pesan pakai rapi anakmu, kau berkati Dekon Tuhan Yesus, pesan pakai rapi anakmu berkaitan pelayanan dalam sekolahnya kesehatannya, kau berkati juga kolektan Tuhan Yesus Kristus, Nisa dan Afri, kau berkati dalam kuliah mereka dan semua kesehatan sampai kepada kau berkati apa yang bekerja kesehatannya Tuhan, kau berkati juga Adil dan melayani sebagai operator LCD, Tuhan faktor rapi pelayanan dalam kerjaan, dalam kuliah, dalam kesehatannya Tuhan berkati kami semua sudah hadir pada siang hari ini. Baik kami tidak sempat hadir, yang sakit kau sembuhkan, yang dalam masalah kau beri jalan keluar, kau jamah pulihkan Tuhan Yesus. Untuk Ibu Esther Wiwin, kau jamah pulihkan kesehatannya buat Tuhan Yesus. Buat Ibu Monica juga hadir, kau jamah pulihkan kesehatannya buat Ibu Tanting juga Tuhan Yesus. Dan kami semua yang hadir pada siang hari ini, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kasih yang berkisah satu yang tenang berkabung dan untuk kami, kau tutup lungkus, kau tutup dalammu, tutup gugusi keluarga, kesehatan atas pendapatan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, mencapai dari sakit orang jahat, dan segala gangguan serangan pasar kelapan, medis sampai serang kali kelapan. Jauhkan kami dari wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mati dan roh maut. Kau jauhkan supaya Tuhan, kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan. Baik kami sejahtera menjaga pilihan usaha dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus. Senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,